Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Melanjutkan pembacaan kitab Siyam dari kitab Bulughul Maram. Pada pelajaran yang lalu, hadis terakhir yang telah kita bacakan adalah hadis Ummul Mukminin, yaitu Hafsah bintu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Barang siapa yang tidak bermalam dengan meniatkan esok hari berpuasa sebelum fajar tiba, maka tidak ada puasa baginya. Qala al-Hafidz rahimahullah rawahu al-khamsah wa mala at-Tirmidzi wan Nasa'i, yaitu Imam at-Tirmidzi dan Imam Nasa'i condong kepada ila tarjihi waqfihi, bahwa hadis masalah niat pada malam hari sebelum seorang berpuasa adalah mauquf ala Hafsah ummul mukminin. Wa sahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan yang memandang pendapat tentang sahihnya bahwa marfu' sampai kepada Nabi ialah Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kemudian berkata Al-Hafidz rahimahullah, walid Daruqutni, Imam Daruqutni juga mengeluarkan riwayat la siyama liman lam yafridhu minal lail, barang siapa yang berpuasa dan di malam harinya tidak meniatkan, maka tidak ada puasa baginya. Kemudian hadis berikutnya yang ada keterkaitan dengan masalah niyah di malam hari sebelum seorang berpuasa ialah hadis yang nomor berikutnya. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Hadis yang berikutnya ialah hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Nabi SAW datang kepadaku di suatu hari. Faqala, kemudian beliau bertanya, hal indakum syai'un, adakah pada kalian, yaitu sesuatu yang dimaksud di sini adalah adakah pada kalian makanan? Adakah pada kalian makanan? Qulna la. Maka istri beliau menjawab tidak ada. Dan ini boleh khitab, mengajak bicara kepada seorang wanita atau lebih dengan mengatakan dengan dhamir apa? Mudzakkar, hal indakum syai'un. Adakah pada kalian sesuatu? Qulna la. Maka kami, Aisyah, mengkhabarkan bahwa tidak ada pada kami suatu apapun. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan fa inni shaimun, maka sesungguhnya saya berpuasa. Tsumma atana yauman akhar. Kemudian di hari yang lainnya, dan tidak mengharuskan hari berikutnya, di hari yang lain beliau pun datang kepada kami. Faqulna, maka kami sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, uhdiya lana haisun. Dan sebagian menyebutkan dengan kalimat tunggal, yaitu tsumma atana yawman akhar faqultu uhdiya lana haisun. Kemudian ketika beliau datang pada hari yang lain, aku pun mengatakan bahwa telah dihadiahkan kepada kita hais. Hais ialah satu makanan campuran daripada at-tamr ma'as-samn wal aqd, yaitu satu makanan campuran kurma, samin dan al-aqd, yaitu keju. Haisun ialah campuran daripada kurma bersama asam, yaitu saman, minyak samin. Kemudian al-aqd ialah apa? Keju. Dan di kalangan Arab memiliki mustalahat, yaitu pengistilahan suatu makanan. Makanan itu memiliki pengistilahan tersendiri. Seperti apa? Tharid. Tharid adalah tepung gandum yang dalam hal ini sebagai jenis tepung yang terbagus, yaitu dari bur, yang diistilahkan dari bur, dicampur dengan daging, yaitu kambing. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dikatakan telah dihadiahkan kepada kami haisun, pada sebagian nuskhah itu biasanya ada catatannya, catatan sebagai penjelas. Tapi nuskhah yang ada di sini tidak ada ya penjelasan hais. Nah, pada sebagian nuskhah itu biasanya ada penjelasannya apa itu hais. Hais dikatakan ta'amun yutakhadhu min at-tamr was-saman wal-aqd. Nah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala arini, tunjukkan kepadaku makanan itu. Arinihi, tunjukkan makanan itu kepadaku. Falaqad asbahtu sha'iman fa'akala. Falaqad asbahtu sha'iman, jadi sebelumnya saya berpuasa, saya tadi meniatkan berpuasa. Fa'akala, kemudian beliau membatalkan. Kaitannya hadis ini dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis
Hafsah Ummul Mukminin bahwa masalah niat para ulama tidak membedakan, yang sahih tidak membedakan apakah itu shaum al-fard, shaumul wajib atau shaum sunnah. Yang sahih bahwa tidak ada perbedaan apakah itu shaum wajib, shaum Ramadan ataukah shaum sunnah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW mengatakan, arini falaqad asbahtu sha'iman, arinihi falaqad asbahtu sha'iman, qala inni kuntu asbahtu sha'iman, inni kuntu asbahtu sha'iman. Sesungguhnya sebelumnya aku ini keberadaannya puasa. Keberadaannya apa? Puasa. Fa'akala, kemudian ketika beliau bertanya, adakah hal indakum syai'un, adakah pada kalian makanan? Ketika dikatakan tidak, maka dikatakan ini shaimun. Adanya apa? Ihtimal bahwasanya beliau juga telah meniatkan. Beliau apa? Telah meniatkan. Walaupun sebagian memahami bahwa beliau baru mulai meniatkan puasa ketika menanyakan tidak ada makanan di rumah beliau. Walaupun sebagian mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang menjelaskan bahwa beliau SAW memulai dalam meniatkan puasa ketika dijumpai bahwa tidak ada apa? Makanan. Ini muhtamal, adanya apa? Muhtamal. Sehingga perkara ketika dikatakan kemungkinan yang terbesar adalah beliau telah meniatkan di malam harinya. Kemungkinan beliau telah meniatkan di malam harinya. Dari situlah bahwa pendapat yang menyatakan baik di puasa sunnah ataukah wajib, itu hendaknya yubayyit, bermalam dengan niat, merupakan perkara yang apa? Wajib. Merupakan perkara yang wajib, bahkan niat merupakan syartun min syurutus as-siyam. Niat merupakan salah satu syarat daripada syarat-syarat puasa. Kemudian yaqulu as-San'ani wal hasil anna al-asla umum hadis at-tabyid. Jadi kata beliau, Al-Imam San'ani menyebutkan asal yang dipahami dari hadis ini adalah umum hadis at-tabyid, keumuman tentang hadis yang menyebutkan pentingnya niat ketika di malam hari sebelum seorang berpuasa. Wa adamu al-farqi baina al-fardhi wan nafl wal qadha wan nadhr, dan tidak perlu dibedakan antara yang fardu, yang wajib maupun yang sunnah, dan tidak pula perlu dibedakan antara seorang mengqadha, misalnya seorang mengqadha, apakah tidak perlu malam harinya meniatkan puasa? Perlu. Sebagaimana ketika dia apa? Puasa Ramadan. Ketika mengqadha, malamnya hendaknya dia apa? Yubayyit, yaitu apa? Di malam harinya meniatkan puasa. Atau nadar. Nadar berpuasa, seorang bernadar untuk berpuasa. Walaupun dalam perkara nadar ini apa? Asalnya hukumnya apa? Makruh. Kaif ibadah huwa makruh? Bagaimana ibadah yang Allah cintai tetapi hukumnya makruh?
masalah nazar. Seorang bersumpah berjanji terhadap sesuatu. Berjanji atas nama Allah. Contoh, seseorang sakit, kemudian dia bernazar, la in syufitu, kalau saya diberikan kesembuhan, la ut'imanna, saya akan memberikan makanan, wallahi la ut'imanna, saya akan memberikan makanan kepada fuqara wal masakin, akan memberikan makanan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Rajul rajulan atau rajulaini, seorang, dua orang atau lebih, begitu. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa la yastakhrijuhu illa min bakhil. Masalah nazar, tidaklah sesungguhnya nazar itu terungkap atau terucap kecuali orang-orang yang apa? Bakhil. Itu andai kata memang dia itu ingin bersedekah, ya tabarru', seorang dalam kondisi ingin membuat suatu kebaikan, mendermakan hartanya, berbuat kebaikan, kenapa harus dikaitkan? Kenapa harus apa? Dikaitkan. Itu asal daripada perkara seorang bernazar, itu asal hukumnya adalah apa? Makruh. Tetapi kalau orang sudah bernazar, jika nadarnya pada kebaikan, apa? Wajib wafa'u, yaitu wajib untuk apa? Menyelenggarakan, wajib untuk menunaikan. Wajib untuk menunaikan. Wa illa yahnus, kalau tidak maka dia apa? Harus membayar apa? Kafarah. Jika seorang bernazar kemudian dia langgar dalam perkara kebaikan, maka wajib membayar kafarah. Yaitu apa? It'amu asratul masakin, memberi makan 10 orang miskin. Dan para ulama berselisih dalam perihal seorang jika bernazar pada hal perkara buruk. Seorang bernazar kepada perkara buruk, maka dikatakan la yajib wafa'u, tidak wajib untuk menunaikan nazar buruknya tadi. Tetapi apakah ketika seorang membatalkan nazarnya karena buruk dan dia pindah kepada yang lain, itu harus membayar kafarah. Sebahagian memperjalankan bahwa kafarah tetap berjalan. Kafarah tetap berjalan karena dia tidak menyelenggarakan atas apa yang dinadarnya, meskipun tidak boleh mendatangi di mana seorang ketika bernazar terhadap sesuatu perkara yang buruk atau maksiat atau perkara yang tidak benar. Tapi kita kembali kepada hadis bahwa apakah seorang puasanya fardu ataukah sunnah, dia itu mengqadha puasanya ataukah puasa nazar, karena di antara puasa yang menjadi penutup satu kesalahan ialah kafarah. Sebagai bentuk kafarah, puasa itu sebagai bentuk kafarah. Seorang berhutang sesuatu, maka bayarannya dengan cara berpuasa. Thumma qala As-San'ani rahimahullah, wa lam yakum ma yarfa'u hadaini al-aslaini fata'ayyan al-baqa' alaihima. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian perkaranya itu ada yang menyebabkan untuk membedakan antara dua hal, yaitu puasa apa? Yang fardu dengan yang sunnah. Sehingga darinya lah atau dengannya lah masalah niat tetap diperjalankan baik pada puasa fardu maupun puasa apa? Maupun puasa sunnah. Nah, wah, jelas ini ya tentang masalah niat, bahwa hadis Aisyah ketika Rasulullah SAW mengatakan hal indakum syai'un qulna la fa inni sha'imun, bukanlah kemudian di situ sebagai perkara yang dengannya semata-mata difahami bahwa beliau tidak meniatkan di malam apa? Di malam harinya berpuasa. Bahkan perkaranya ialah adanya kemungkinan
yang besar ialah beliau apa? Beliau meniatkan, yaitu ayyakuna baitu shaum wala yuhtamal ala at-tabiid. Baik, kemudian hadis yang berikutnya. Dan masalah niat sebagaimana yang kemarin telah kita sampaikan bahwa niat tempatnya di mana? Mahalluha fil qalb. Niat tempatnya di hati. Sehingga la yusyra', yaitu tidak disyariatkan yatalafadhu biha, tidak disyariatkan untuk yatalafadh, yaitu seorang mengucapkan niat. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Sahal ibn Sa'ad. Baik, sebelum kita membaca bahwa hadis yang tadi kita sampaikan rawahu Muslim, itu hadis Aisyah, rawahu Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya an Sahal ibn Sa'ad, an Sahal ibn Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, ma'ajjalu al-fitra. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu terus akan berada pada kebaikan. Manusia itu akan terus senantiasa berada pada kebaikan. Kapan itu? Yaitu ma'ajjalu al-fitrah, selama mereka itu menyegerakan dalam masalah berbuka puasa. Selama mereka itu menyegerakan dalam masalah berbuka puasa. Berkata Ibn Abdul Bar, ahaditsu ta'jil al-iftar, hadis-hadis yang membicarakan masalah menyegerakan puasa, wa ta'khiri as-sahur, dan hadis-hadis yang membicarakan masalah mengakhirkan sahur, mutawatiratun. Qala Ibn Abdul Bar, berkata Ibn Abdul Bar, hadis-hadis yang membicarakan masalah menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur, itu termasuk hadis apa? Yang mutawatir. Sehingga dalam perkara hadis, yaitu yang terkait dengan masalah menyegerakan dalam masalah berbuka dan mengakhirkan sahur, ketika dikatakan mutawatir, para ulama ketika menyebutkan bahwa pada sebuah hadis itu dikatakan mutawatir, isdadu i'timanan, semakin menambah ketenteraman. Semakin menambah apa? Ketenteraman. Bukan bermakna kemudian para ulama meragukan kalau hadis itu derajatnya apa? Ahad. Kalau hadis itu derajatnya apa? Ahad. Dengan pembagiannya. Apakah kemudian terbagi menjadi apa? Gharib. Naam. Jadi bukan bermakna kemudian pembagian dan menunjukkan bahwa hadis ini mutawatir. Dengan kata lain bahwasanya jika hadis itu tidak mutawatir, masyhur misalnya atau gharib misalnya, maka tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Tidak boleh dijadikan dalil. Baik hadis itu derajatnya ahad, ataukah dia mutawatir, ataukah masyhur, maka sesungguhnya dalam perkara ahkam maupun dalam perkara aqaid, baik dalam perkara ahkam maupun aqaid, jika perkaranya sahih, sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sah hadis tersebut, benar hadis tersebut, dipertanggungjawabkan hadis tersebut, maka para ulama mendudukkan bahwa hadis tersebut tidak ada apa? Perbedaannya. Hanya kalau dijumpai ada sebuah hadis bahwa di situ mutawatir, akan lebih apa? Lebih nampak jelas. Dan istilah mutawatir
Tawatara kanuzuli apa? Al-ghaib atau al-matar. Ya, dikatakan tawatar mutawatir, taubahnya, turunnya, datangnya itu seperti apa? Curahan air hujan. Air hujan itu kan tidak apa? Terputus. Dan banyak. Demikian pula hadis. Jadi gambarannya tidak apa? Tidak ada keraguan sebuah hadis kalau kemudian para ulama menjuluki sebagai hadis yang apa? Mutawatir. Dan yang perlu difahami dalam hal ini pula, dan yang perlu difahami ini dalam hal ini pula bahwa tentang masalah ta'jilu al-iftar, yaitu hadis yang menyatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Pertama, hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidz muttafaqun alaih. Pertama, hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidz muttafaqun alaih. Meskipun tadi Ibnu Abdul Bar menyatakan bahwa hadis masalah iftar menyegerakan dalam masalah berbuka ataupun menyegerakan mengakhirkan dalam perkara sahur merupakan hadis yang apa? Mutawatir. Karena Imam Ahmad menambah, dan tambahan ini tidak dicantumkan dalam hal ini oleh Al-Hafidz rahimahullah. Imam Ahmad dalam musnadnya menambah wazada Ahmadu wa akharu as-sahura. La yazalu an-nasu bi khairin, manusia yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul ijabah, umat yang mereka itu menyenangi kepada apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua manusia. Bukan apa? Bukan semua manusia, tapi memang manusia yang mereka itu mengikuti apa yang diajarkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazalun nas bi khairin. Manusia terus akan berada pada mereka itu kebaikan. Dengan apa? Ma'ajjalu al-fitra, ketika mereka itu dalam perkara puasa menyegerakan dalam perkara berbuka, dan dalam berpuasa mereka itu akharu as-sahur, mengakhirkan dalam perihal apa? Sahurnya. Kalau sekarang kan kadang-kadang dibalik ya. Akharu al-iftar al-fitr wa ajjalu apa? As-sahur. Kadang orang itu kalau disuruh sahur, disuruh berbuka, gampang itu nanti saja. Kadang sengaja demikian. Diakhir-akhirkan. Diakhir-akhirkan dalam perkara apa? Al-fitr, yaitu dalam masalah berbukanya. Kalau giliran suruh sahur, Masya Allah, segera. Jam-jam 1 sudah sahur, jam 2 sudah sahur. Nah. Baik. Wazada Abu Dawud li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna al-iftar ila ishtibaki an-nujum. Ini penting, tambahan seperti ini penting karena ada apa? Tambahan penjelasan. Penjelasan yang ada pada Imam Ahmad, riwayat yang ada pada Imam Ahmad bahwa kebaikan itu bukan hanya sekedar pada seorang yang mereka itu menyegerakan dalam masalah berbuka, tapi juga pada orang yang mengakhirkan apa? Sahur. Nah, seperti ini boleh seorang menambahkan zada Ahmad. Imam Ahmad menambah dalam sebuah riwayat, ditampilkan semacam ini. Tapi kemarin sebagaimana yang kita berikan tanbih di awal, kalau satu riwayat diriwayatkan oleh a'immatul hadis atau musannifin, satu hadis diriwayatkan oleh a'immatul al-musannifin, para a'immah yang mereka itu tergolong kepada golongan para ulama pengumpul hadis, kal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud, Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, Baihaqi, Daruqutni dan yang lainnya. Kemudian semua lafaz yang dikeluarkan oleh semua imam tadi sama, tidak ada tambahan dan pengurangan. Nah, semacam ini apa? Memenuhi apa? Memenuhi halaman yang ada pada apa? Kitab yang akan dicetak. Yang asalnya andai kata seorang itu mau meringkas dan cukup dengan itu, kadang sebuah kitab itu ukurannya taruhlah mungkin sekitar 300 halaman, sehingga harganya bisa terjangkau.
Tapi sebagian orang ingin apa? Ingin berkarya supaya apa? Harganya agak naik sedikit. Ya, yang 300 halaman mungkin harganya, yang dijangkau oleh kita mungkin 30.000 atau 40.000. Nah, ketika ada tambahan seperti ini, masya Allah, kan begitu ya. Panjang sekali takhrijnya. Harganya sampai melonjak 100.000. Kenapa? Beda kitab Anda dengan kitab saya. Kitab saya masya Allah hadis-hadisnya lengkap. Padahal semua itu kadang-kadang hanya ingin apa? Ingin menaikkan pasaran pada sebuah kitab. Dan yang semacam ini menunjukkan andai kata betul-betul semacam itu, hanya sampai di batas itulah seseorang niatannya dan keinginannya, tiada lain kecuali apa? Urusan-urusan apa? Tijar, perdagangan. Urusan perdagangan. Karena tahu sesungguhnya sekarang ini kan banyak di sekian banyak negara yang umat ini sudah apa? Menyenangi kepada kutubus salaf. Tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Kutub-kutub salaf yang asli, bukan terjemahan, yang asli. Nah, disitulah mulai ketika pasar itu ramai dengan kitab-kitab fulani dan seterusnya, bangkit pula orang-orang yang mereka itu apa? Sedikit memberikan bumbu, yang garamnya itu asalnya 1 sendok mungkin cukup, dia kasihkan mungkin 1 sekop. Sendoknya bukan sendok makan tapi teh, tapi sendok apa? Sendok pasir. Sama-sama sendok mungkin. Begitu. Jadi semacam ini, apa ini? Perbuatan semacam itu. Atau hawashi, seorang memberikan catatan kaki yang sesungguhnya tidak ada apa? Faedahnya. Baik. Jadi kembali kepada hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, wa huwa Abu Abbas Al-Ansari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitr, muttafaqun alaih. Imam Ahmad menambah apa? Wa akharu as-sahur. Abu Daud menambah, li'annal yahuda wan nasara, karena Yahudi dan Nasrani itu apa? Yuakhiruna al-iftar. Mereka itu sukanya mengakhir-akhirkan apa? Mengakhir-akhirkan dalam masalah berbukanya, ila istibatin nujum, sampai terbit nujum, sampai ada muncul bintang, sampai ada bintang yang jelas, yang diistilahkan dengan bintang apa? Bintang maghrib, sampai nampak jelas. Nah, kalau ini yang menjadi niat atau ini yang menjadi keyakinan, mukhalafatu sunnah. Kalau seorang kemudian memegang perkara ini, mukhalafatu sunnah, ia tidak ridha dengan apa? Muwafaqatu al-yahud wa nasara. Orang lebih suka dengan apa? Apa yang dilakukan Yahud wa Nasara. Kemudian dikatakan Imam As-San'ani rahimahullah, "Tsumma sara fi millatina syi'aran li ahli al-bid'ah wa simati lahum." Dan ternyata perbuatan Yahud wa Nasara mengakhirkan berbuka tadi sampai bukan hanya terbenamnya matahari, tapi sampai menunggu terbitnya bintang. Ini menjadi syiar, perkara yang dibangga-banggakan pada agama sebagian orang yang beragama Islam, tetapi mereka itu lebih menyukai kepada kebid'ahan. Menyukai kepada apa? Kebid'ahan. Wal haditsu dalilun, dan hadis ini menjadi dalil ala istihbab ta'jil iftar. Hadis ini sangat jelas termasuk sunnah yang hendaknya seorang menghidupkan, karena pada sunnah itu ada barokah. Pertama apa? Pertama, muwafaqatu biqauli Nabi SAW, la yazalun nas apa? Bi khairin. Manusia itu terus dikhabarkan oleh beliau. Jika bukan mimbabil akhbar, mimbabil doa, manusia terus didoakan oleh beliau SAW. Manusia itu terus akan berada pada kebaikan. Dengan cara apa? Di antaranya, kan begitu. Di antaranya, kalau mereka berpuasa wajib atau yang sunnah, puasa yang wajib atau puasa yang sunnah apa? Ajjalu
al-fitr. Hendaknya mereka itu menyegerakan dalam masalah berbukanya. Menyegerakan dalam masalah berbukanya. Tetapi masalah menyegerakan berbuka ini juga harus ada ukuran. Harus ada ukuran. Tidak semua orang kemudian mengukur masing-masing. Nah, tidak boleh dikatakan idza tahaqqaq bi ghurubi syams. Jadi kalau memang sudah dipastikan bahwa matahari telah apa? Tenggelam. Dipastikan matahari telah tenggelam. Jangan kemudian seorang bermain jam. Semata-mata permainannya jam. Bisa saja mungkin ketika ada seorang yang dalam posisi permainan jam tadi, apa? Mungkin temannya bercanda, diputar cepat kan begitu. Kemarin maghrib kurang lebih jam, biasanya jam berapa sekarang? Jam 6 kurang ya? Hah? Jam 6 kurang 20. Ada temannya, masya Allah, pengennya apa? Pengennya ngerjai kan? Mendung. Kadang-kadang kondisinya azan pun sebagian tempat tidak terdengar. Ya Allah, jamnya diputar cepat, selisih 5 menit. Dalam posisi mungkin matahari masih kelihatan apa? Kurus, yaitu lengkungan atasnya. Belum masuk itu. Artinya dengan jam-jam sekarang yang ada itu, terkadang kita boleh mengukurnya, tapi jangan terlalu apa? Bersandar padanya. Jangan terlalu apa? Bersandar. Karena bisa saja jam pada sebuah masjid dengan masjid lain berbeda. Kalau selisih 2 menit, 3 menit, jam mana yang mau dijadikan standar? Jamnya siapa ini? Jam yang di tangan Anda, jam yang di dinding rumah, jam yang di dinding masjid, jam yang di mana? Kan begitu. Jadi semacam ini jangan kemudian seorang terlalu kemudian menyandarkan dengan tanpa melihat kepada faktor lain. Tapi juga kemudian jangan kemudian seorang apa? Menafikan. Jangan kemudian seorang menafikan, saya tidak mau dengan jam. Terus bagaimana? Ya saya harus melihat matahari tenggelam. Dilihat di mana? Dilihatnya di mana? Di balik dinding ini. Ya betul, tenggelamnya di balik dinding, belum tentu di balik ufuk. Kan begitu. Jadi hendaknya seorang jangan apa? Jangan ada istilah-istilah bahwa perihal jam ini perkara muhdats, hal yang baru tidak dikenal di masa Rasulullah SAW. Tetapi kadang apa? Kelewatan dalam masalah berbicara ini. Ketika dia mengatakan demikian khusus dalam masalah puasa, tapi giliran ketika dia bekerja, ya Allah punya pekerja. Ayah kawan, ini sudah jam 11 ini, sudah selesai pekerjaannya. Loh kenapa pakai ini? Kenapa pakai jam dia? Ini kan lain masalah kerja dengan masalah ibadah. Lah, tidak boleh semacam itu. Kenapa Anda komitmennya dalam perkara khusus, sementara yang lain juga perkaranya Anda seolah-olah tidak mengartikan itu perkara yang penting. Penting juga. Bukankah muamalah terhadap sesama, menghitung perkara seorang kapan masuknya, kapan kemudian berhentinya, jam berapa dia bekerja. Seandainya terjadi perselisihan antara jam seorang majikan dengan jam seorang pekerja, antara seorang tuan dengan pembantunya, siapa yang akan dijadikan patokan? Saya sudah 2 jam bekerja. Tidak, belum, masih kurang 3 menit. Jamnya siapa yang mau dipakai? Jadi hendaknya seorang dalam perkara ini adalah wus'ah, yaitu hendaknya seorang dalam kondisi betul-betul memperhatikan, jangan kemudian seorang seolah-olah membangun sebuah masalah, nampak keislamannya, nampak kesunniannya, nampak bahwa dia seorang yang dikatakan kokoh, kemudian ada nilai lebih dalam berpegang kepada kitab wa sunnah, tetapi pada sisi lain nampak pula melanggar. Ini menunjukkan bahwa seorang tidak memiliki perihal atas apa yang dikerjakannya atau atas apa yang diucapkannya adanya muwafaqah, kecocokan dengan apa yang dikerjakannya, terlebih kepada ilmu yang mungkin dipelajarinya. Nah, jadi
perihal ta'jil al-iftar atau ta'jil al-fitr, menyegerakan dalam masalah berbuka, itu terkait dengan apa? Kalau memang sudah dipastikan terjadinya apa? Matahari tenggelam. Dan la yadur isya' ataupun syu'a, yaitu pancaran matahari kalau sudah tenggelam masih meninggalkan, seolah-olah suasananya masih siang, itu tidak bermadarat. Tidak apa? Memadaratkan seseorang. Tidak memadaratkan kalau memang sudah pasti bahwa matahari tenggelam, meskipun masih apa? Memancarkan sinar sisa daripada tenggelamnya matahari tadi, tidak memadaratkan. Kemudian disebutkan tentang sunnah ta'jil iftar, sunnah atau hukum tentang menyegerakan berpuasa dikatakan adalah perkara yang sunnah. Dan itu sekali lagi kalau memang sudah dipastikan matahari tenggelam, wa dzakara al-illah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua juga menyebutkan tentang sebabnya kenapa. Kenapa beliau memberikan dorongan, hasungan, ajakan kepada umat untuk menyegerakan dalam berbuka puasa itu disegerakan. Pertama, ketahui bahwa itu merupakan sunnah apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata seorang tidak punya alasan kecuali hanya ini saja la kafa. Kalau seorang itu tidak punya alasan, artinya belum bisa mengetahui yang lain kecuali ini perkara yang disunahkan Rasulullah, sudah apa? Sudah cukup untuk membentengi dirinya bahwa ini sunnah. Dengan hadis kan begitu. Rasul menyatakan dan ini sunnah. Loh, bukankah sunnah itu kadang-kadang ada sebab? Iya, kalau kita mampu untuk apa? Untuk mengkajinya, menggalinya, memahaminya. Kalau tidak cukup, perkara ini dikatakan perkara yang apa? Seorang istislam, tunduk dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang lupa ketika menyebutkan sesuatu itu lebih mengedepankan apa? Lebih mengedepankan teori-teori kepada apa yang sekarang mereka jumpai. Melupakan bahwa ini merupakan kewajiban Allah misalnya. Allah wajibkan, Rasul sunnahkan, Rasul wajibkan, kan begitu. Itu hendaknya dikedepankan. Karena para ulama dalam membahas sesuatu yang diajarkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kemudian secara manfaat, hikmahnya apa, dan itu terungkap, itu tidak masalah. Maka di sana kadang-kadang ada dalilu apa? Dalilu an-naqli wa dalilu apa? Al-aqli. Dalil secara naql, yaitu sumbernya Al-Quran dan Sunnah, dan akal. Secara apa? Secara akal. Karena Allah Jalla wa'ala memberikan akal kepada manusia supaya apa? Supaya berpikir, digunakan kepada yang baik. Tapi kalau semata-mata seseorang, segala hal yang disebutkan tentang hikmah sesuatu, kenapa Allah memerintahkan demikian? Karena hikmahnya demikian. Akalnya dulu yang maju, melupakan bentuk ubudiyah. Bentuk seseorang itu diupayakan mendekatkan diri kepada Allah, berta'abbud lillah, menjadi hamba Allah, Abdullah. Ini perkara yang apa? Salah. Karena yang semacam ini bisa mengikis. Walaupun seorang itu pembicaranya seolah-olah nuansanya Islam, tapi seringkali yang dikedepankan ya urusan-urusan yang manfaatnya duniawi. Akhirnya apa? Yang dia cari duniawinya. Sebagai contoh puasa. Kan banyak kadang-kadang orang itu dalam masalah berpuasa, pembicaranya dari sisi apa? Dari sisi apa? Kesehatan. Fawaid usiyam, manfaat puasa. Mengurangi apa? Mengurangi pengeluaran katanya. Yang kedua, pengobat apa? Penyakit mah. Dan seterusnya. Seperti ini. Lupa dia. Lupa dengan perihal-perihal yang tersebut dalam Al-Quran, bahwa puasa termasuk salah satu pintu yang dimana seorang jika mengerjakannya apa? La'allakum tattaqun, abwabu taqwa.
Pintu ketakwaan itu bisa diraih dengan cara seorang melakukan puasa. Kapan itu kalau seorang mengikhlaskan? Kapan itu kalau seorang mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala? Maka barang siapa yang puasanya, akhirnya kan orang banyak. Ketika dikatakan, "Kenapa Anda puasa?" "Alhamdulillah, saya puasa." Ya, satu perkara yang besar yang saya dapatkan. Apa itu? Ternyata mah saya tidak kambuh Ramadan kemarin. Adakah Anda mendapatkan ketentraman, mendapatkan perkara-perkara yang lebih ketimbang tahun-tahun sebelumnya? Tidak ada, kecuali ini saja katanya. Ya, memang niatannya demikian. Makanya yang semacam ini kerugian. Yang semacam ini kerugian. Andai kata seorang dalam menyebutkan sebuah hikmah tertentu itu dikedepankan, yaitu diutamakan dalam hal-hal yang sifatnya apa? Ma'nawi ataupun hissi. Tetapi boleh, di antaranya di sini Rasul mengatakan apa? Li'annal yahuda wan nasara, di antara hikmah kenapa disuruh menyegerakan puasa, karena beliau mengatakan li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna al-iftar. Berarti ada apa? Unsur menyelisihi Yahud wan Nasara. Di samping itu sebagai dalil bahwa ahlul kitab dahulu mereka juga apa? Orang-orang yang berpuasa. Sehingga masalah puasa itu masalah yang sesungguhnya juga diperintahkan oleh orang-orang sebelum kita. Masalah puasa adalah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Dan di antara sebelum Ramadan, karena Ramadan atau puasa Ramadan itu diperintahkan pada tahun 2 setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun kedua setelah hijrahnya Rasul. Sebelumnya perintah puasa itu hanya puasa apa? Asyura. Sebelumnya puasa itu hanya puasa Asyura. Nah, kemudian ketika turun masalah puasa Ramadan, beliau memberikan apa? Kebebasan. Insya'a sama wa insya'a lam yasum. Siapa yang mau puasa silakan dengan puasa Asyura tadi, dan siapa yang tidak maka tidak mengapa. Tapi kalau Ramadan harus, kan begitu. Ramadan perkara yang harus. Itu yang kedua. Di antara perkara bahwa illah disebutkan illahnya, sebabnya karena apa? Yahud wan Nasara akharu al-iftar. Kemudian dikatakan al-muhallab wal hikmatu fi dzalik annahu la yuzat fin nahar min al-lail. Hikmah kenapa seorang itu disuruh menyegerakan dalam masalah berpuasa, supaya seorang itu tidak menambah jarak siang kepada malam. Karena siang malam itu sudah diatur waktunya. Siang dan malam itu sudah diatur. Wali annahu arfaqu bisaim. Yang berikutnya di antara hikmah kenapa diperintahkan, dianjurkan untuk menyegerakan dalam masalah menyegerakan berbuka puasa, karena arfaqu lis-shaim, lebih menanamkan kasih sayang kepada orang yang berbuka atau kepada orang yang berpuasa. Syariat itu biasanya apa? Yura'i al-maslahah. Syariat itu diperintahkan untuk dikerjakan atau dianjurkan untuk dilaksanakan, itu biasanya memperhatikan kemaslahatan. Memperhatikan apa? Kemaslahatan. Karena menyegerakan itu lebih memperhatikan kepada orang yang berpuasa. Menyegerakan buka tadi, menyegerakan dalam berbuka itu lebih apa? Memperhatikan dan lebih apa? Menyayangi kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian wa aqwa lahu ala al-ibadah, dan akan lebih memperkuat ibadah. Akan lebih memperkuat apa? Ibadah. Kita kenal yang namanya seorang itu berpuasa akan mengurangi apa? Tenaganya, kan begitu. Nah, ketika dalam posisi dia menyegerakan walaupun hanya seteguk air, nanti akan ada tentang masalah apa? Masalah iftar itu, apakah hanya dengan kurma? Maka yang semacam ini akan apa? Memperkuat dalam sisi jasad atau jism untuk kemudian dia bisa beribadah. Yaqulu Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, ta'jilu al-iftar mustahabbun. Menyegerakan dalam masalah berbuka perkara yang sunnah.
Wala yakrahu ta'khiruh, tetapi la yukrah ta'khiruh, tidak dibenci. Artinya tidak diharamkan. Tidak diharamkan andai kata seorang mengakhirkan. Andai kata seorang mengakhirkan illa liman ta'ammadahu wa ra'al fadla fi. Kecuali kalau orang itu menyengaja dan melihat bahwa mengakhirkan itu lebih afdal, maka yang semacam ini tidak boleh. Kecuali orang yang mengakhirkan dengan sengaja dan menyangka, berpendapat bahwa mengakhirkan adalah perkara yang apa? Lebih utama. Nah, kalau sudah demikian maka dia telah menyelisih apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil apa? Bahwa mengakhirkan berbuka itu boleh. Mengakhirkan berbuka boleh. Nanti mungkin akan ada hadis tentang masalah bolehnya seorang wisol. Wisol yang dimaksud ialah bolehnya seorang wisol, yaitu tidaklah berbuka sampai datang waktu sahur. Tidaklah berbuka kecuali sampai datang waktu apa? Sahur. Itu yang dimaksud dengan wisol yang diperbolehkan. Wisol yang diperbolehkan ialah seorang membatalkan puasanya sampai datang waktu apa? Sahur. Sebagaimana hadis yang nanti akan kita dapati, itu hadis Abi Sa'id tentang perkara ini. Baik. Dan masalah bahwa iftar itu harus dipastikan ghurubus syams itu merupakan mahalul ittifaq. Para ulama sepakat. Para ulama sepakat bahwa menyegerakan berbuka itu kalau dipastikan apa? Matahari tenggelam. Adapun yang di antara ahlul bid'ah yang di situ mengekspos atau mengajarkan untuk diakhirkan iftar, itu ialah Syiah. Kaum Syiah yang mereka itu lebih mantap iftarnya dengan melihat an-najm. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-Aid, yaqulu wa fi hadzal hadits raddun 'ala Syiah fi ta'khirihim al-fitr ila dhuhurin nujum. Qala Ibnu Daqiq al-Aid, berkata Ibnu Daqiq al-Aid, pada hadis ini terdapat bantahan kepada kaum Syiah, di mana mereka itu memposisikan, yaitu apa? Mengakhirkan berbuka dengan cara menunggu munculnya bintang. Baik, zuhur sudah hampir masuk. Baik, soal ini bagaimana? Jawab sekarang? Nggak cukup ya? Baik, insyaallah saya bawa soal ini. Besok masih ada jadwal besok? Hah? Besok ada? Baik. Nah, siapkan zuhur. Jazakumullah khair. Wabilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.